Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Murniati dan di sini saya akan menyampaikan materi mengenai penjelasan salah satu hadis mengenai evaluasi pendidikan. Evaluasi merupakan komponen penting dari sistem pendidikan Islam yang wajib dilakukan terus-menerus dan terencana. Jadi, harus dilakukan seefektif mungkin. Dalam pendidikan Islam, pastinya setiap proses kehidupan selalu bergantung kepada Al-Quran dan hadis. Dan berikut ini saya akan menjelaskan dan membacakan mengenai salah satu hadis tentang evaluasi pendidikan. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhalal masjidah fadakhala rajulun fasalla tsumma jaa fasallama ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faradda alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala rji' fasalli fa innaka lam tusalli faraja'a fasalla kama shalla tsumma jaa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fasallama alaihi faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaikas salamu rji' fasalli fa innaka lam tusalli fa ala dzalika thalatha marrat faqala ar-rajulu walladzi ba'atsaka bil haqqi ma ahsinu ghaira hadza fa'allimni qala idza qumta ila sholati fakabbir tsumma qra ma tayassara ma'aka minal qur'an tsummarka hatta tatma'inna raki'an tsummarfa hatta ta'tadila fa'i qa'iman summasjud hatta tatma'inna sajidan summarfa hatta tatma'inna jalisan summa fa'al dzalika fi sholatika kulliha, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Lalu ada seorang laki-laki yang ikut masuk kemudian sholat. Setelah itu ia datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan salam kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan beliau shallallahu alaihi wasallam membalas salamnya sambil berkata, "Kembalilah dan ulangi sholatmu karena kamu belum mengerjakan sholat." Ia lalu kembali lagi dan mengulangi sholatnya seperti sholat pertamanya. Kemudian ia datang lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan salam kepada beliau. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Waalaikumsalam. Kembali dan ulangi lagi sholatmu karena kamu belum mengerjakan sholat." Lalu orang tersebut sholat seperti itu sampai 3 kali. Setelah itu orang tersebut berkata, "Demi Zat yang mengutus engkau dengan membawa kebenaran, aku tidak bisa sholat lebih baik lagi dari yang seperti ini. Maka ajarilah aku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Jika kamu telah berdiri untuk sholat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah Al-Quran yang mudah bagimu. Kemudian rukuklah hingga kamu tenang atau tumakninah dalam rukukmu, dan bangkitlah dari rukuk hingga kamu berdiri tegak. Lalu sujudlah kamu hingga kamu tenang dalam sujudmu, dan bangkitlah dari sujud hingga kamu tenang dalam keadaan duduk. Kerjakan semua hal tersebut pada setiap sholatmu." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini, Rasulullah menguji sahabat dalam mendirikan sholat. Teknik yang digunakan yaitu observasi. Beliau mengamati sholat yang dilakukan oleh sahabat. Kemudian setelah melihat adanya kekeliruan, beliau langsung menyuruhnya untuk mengulangi. Jadi, segera ada perbaikan setelah terjadinya kesalahan. Dari hadis yang sudah saya bacakan sebelumnya, dapat diambil pelajaran bahwa Rasulullah telah menggunakan metode observasi sebagai teknik untuk mengetes kemampuan ranah psikomotor dalam bentuk yang sederhana, sekalipun belum menggunakan perencanaan tertulis dan pencatatan lapangan. Pada zaman modern ini, observasi digunakan sebagai instrumen pengukuran kemampuan kerja seseorang dan dilengkapi dengan catatan-catatan yang diperlukan.
Dari hadis dan penjelasan yang sudah saya bacakan sebelumnya, dapat dipahami bahwa Rasulullah telah mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran para sahabat. Evaluasi yang beliau lakukan mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, walaupun dalam bentuk pelaksanaan yang masih sederhana sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu. Dengan demikian, pendidik dalam lembaga pendidikan Islam saat ini mengembangkan sistem evaluasi yang komprehensif dan menyeluruh. Jangan berpuas diri dengan hasil evaluasi hanya dalam ranah kognitif saja. Ranah yang lainnya juga harus diperhatikan dan diutamakan sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Demikian penjelasan hadis mengenai evaluasi pendidikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.